Ya, teman-teman semuanya, kali ini Bilik Horor akan menceritakan tentang kisah horor berdasarkan kisah nyata. Buat teman-teman pecinta cerita-cerita horor, stay terus di channel ini ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyuguhkan cerita-cerita tentang kisah horor. Nah, kisah horor kali ini berdasarkan kisah nyata, yaitu misteri tangisan misterius di rumah dekat sungai. Nah, cerita ini saya dapatkan dari saudara saya ya, yang tinggal di Kabupaten Klaten, kemudian main ke tempat saya di Kota Solo. Nah, saudara saya datang ke rumah saya ya, bercerita panjang lebar ya tentang kehidupan ya, tentang keluarga dan lain-lain, dan akhirnya saudara saya ini bercerita tentang tetangganya. Ya. Nah, di kampung saudara saya itu di Kabupaten Klaten itu memang kampungnya itu terkenal singup. Singup itu ya mistis, ya. Di sana itu kampungnya itu ada sungai yang cukup lebar, ya. Airnya itu hitam, ya. Dan di samping sungai itu kanan kiri itu ada pohon bambunya. Bambunya itu rimbun sekali. Ya, bambunya itu bambu apus ya, yang sering dipakai untuk umbul-umbul untuk pasang bendera kalau 17-an itu ya. Jadi pakai bambu ya, apa itu, di pinggir kali itu ada pohon bambunya yang cukup rimbun ya. Jadi airnya itu kelihatan gelap sekali ya, kelihatan gelap sekali, dan di situ airnya itu tenang ya. Tenang itu berarti sungai itu cukup dalam. Dan itu sungainya nggak pernah kering. Mau musim hujan, mau musim kemarau, itu airnya ngalir terus. Ya. Nah, di situ karena ada rumpun bambu, ya, rumpun bambu, di situ banyak sekali ular bersarang. Baik ular kecil maupun ular besar. Ya, memang ular sukanya itu di tempat yang berair basah, kemudian di bambu-bambu itu. Nah, kemudian di situ juga ada makam tua, ya, makam tua, ya, yang cukup angker juga, tetapi terawat, ya. Jadi para ahli waris yang makam-makam itu berapa bulan sekali datang ke situ, kemudian bersih-bersih. Kemudian warga di sekitar situ juga ikut menjaga makam itu, karena makam itu adalah makam leluhur, dibersihkan, dan di situ juga ada masjid, ya. Nah, kemudian di sana itu juga banyak rumah-rumah Jawa yang limasan, yang joglo, ya, dan tembok tebel, ya, tembok tebel-tebel itu. Nah, temboknya tebel-tebel, jadi kesannya mistis, ya, karena bentuknya joglo dan ada ornamen-ornamen itu memakai kayu jati tua yang sudah hitam itu. Jadi memang kelihatannya itu adalah mistis, ya, auranya mistis. Saya pernah datang ke sana juga, auranya mistis, dan tidak boleh berbuat sembarangan di sana, ya, tidak boleh berbuat sembarangan di sana itu. Nah, di sana itu banyak pantangan-pantangan. Misalnya hari apa gitu enggak boleh, hari apa itu enggak boleh menikahkan, ya, itu ada pantangan di sana itu. Pantangan peraturan yang tidak tertulis itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya tentang misteri tangisan misterius di rumah dekat sungai. Sungainya yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang lebar, ada pohon bambu yang rimbun, kemudian banyak sarang ularnya, ya. Nah, saudara saya ini mengatakan bahwa tetangganya itu ada yang sudah berumah tangga cukup lama, 15 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Ya, sementara neneknya yaitu pinginnya itu ya pasangan ini segera mempunyai anak, ya, mempunyai keturunan itu, dan sudah menyarankan adopsi juga tidak apa-apa. Tapi oleh pasangan ini tidak dilakukan, entah
pemikiran apa itu tidak tahu, tetap tidak mengadopsi, ya. Mungkin karena sudah lama tidak punya anak, mungkin bosen, ya, bosen. Kemudian suaminya ini sering pulang ke ibunya di desa lain, ya, desa lain. Ya mungkin kadang nginep 2 hari, 3 hari, kemudian baru pulang ke rumah istrinya. Nah, konon beredar kabar bahwa suaminya itu pulang ke orang tuanya itu sengaja menghindari istrinya. Ada berita bahwa suaminya ini punya wanita lain. Dan istrinya ini memang tahu dia itu sering bareng sama perempuan lain, ya. Kemudian si istri ini menanyakan ke suaminya bahwa suaminya bilang bahwa itu hanya teman biasa, teman curhat, ya. Itu. Dan kemudian juga orang tua dari suaminya ini itu juga menyarankan, kamu jangan meninggalkan istrimu. Kamu tetap harus bersatu, walaupun tidak punya anak nggak apa-apa. Kamu harus bersatu, ya, tetap menjalin mahliki keluarga. Nah, kemudian suaminya ini kemudian kembali lagi, ya, walaupun masih sering ke rumah ke orang tuanya, ya. Mungkin ya bagaimanapun juga kalau misalnya tidak punya anak itu ya mungkin ada rasa hambar, membosankan. Dia sering pulang. Ya, sementara istrinya ini orangnya sangat ramah sekali, sering main ke tetangga-tetangganya, ya, mungkin untuk menghibur diri, ya, untuk menghibur diri agar tidak terjadi kebosanan, ya. Jadi rumah tangga itu bersatunya kalau malam, kalau siang pagi-pagi itu suaminya udah pergi ke mana nggak tahu, istrinya ya main ke tetangga gitu. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian suatu saat ternyata istrinya ini selingkuh, ya, sama laki-laki lain, ya. Suaminya kaget. Suaminya sudah berusaha setia walaupun tidak punya anak, ternyata istrinya ini selingkuh dengan laki-laki lain, ya. Nah, untuk memastikan suaminya ini mencari tahu yang sebenarnya. Nah, suatu saat ketika istrinya pergi, ya, biasanya perginya itu kan hanya di tetangganya ngobrol-ngobrol. Ini kok perginya jauh, berdandan. Suaminya ini diam, kemudian dia pergi, kemudian dibuntuti istrinya ini. Istrinya nggak tahu, ternyata benar. Istrinya ini menuju ke sebuah hotel, ya, sebuah hotel melati. Nah, hotel kecil, ya. Nah, suaminya ini menunggu dari jarak kejauhan. Nah, ya. Kemudian ternyata ada laki-laki lain, ya, bersama istrinya tuh masuk ke kamar hotel itu, ya. Kemudian suaminya ini tidak berani berbuat banyak, ya, dia pulang aja. Nah, kemudian dia pulang ke orang tuanya. Kemudian lain hari dia pergi ke hotelnya itu, kemudian menanyakan pada hari jam sekian itu ada perempuan bersama cowok. Terus kemudian penjaga hotel mengatakan bahwa itu check-in, ya, check-in. Kemudian dilihat di CCTV itu ada bahwa itu istrinya betul. Nah, kemudian suaminya ini pulang ke orang tuanya, konsultasi. Istrinya berbuat seperti itu. Akhirnya orang tuanya mengatakan, ya sudah terserah kamu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan, ya cerai saja. Itu karena memang ada hal yang tidak beres. Akhirnya setelah berembuk dengan kedua keluarga, akhirnya disepakati bahwa ada perceraian. Jadi istrinya ini diceraikan secara resmi dan sah. Kemudian suaminya balik ke rumah orang tuanya. Nah, istrinya ini itu ya tetap bersama dengan laki-laki itu, ya, bersama laki-laki setiap hari,
ya entah kemana pokoknya jalan terus itu. Nah, itu berjalan kurang lebih ya 3 bulan, ya 3 bulan, 3 bulan. Baru bulan pertama jalan sudah cerai sama suaminya, ya. Nah, berjalan 3 bulan, ya kemudian tetangga dihebohkan. Ternyata ya istrinya ya tadi yang sudah cerai, ini namanya Bu Ina ya, Bu Ina. Bu Ina ini ditemukan gantung diri. Ya, gantung diri di rumahnya. Di rumahnya yang dekat sungai, yang pintu yang penuh dekat sungai yang ada bambu-bambunya. Wah, hebohlah semua tetangga. Dan itu gantung dirinya tuh malam hari, pagi hari, jam 2 gantung diri. Baru ketahuan sama ibunya itu jam 5. Karena biasanya sudah bangun kok, ini nggak bangun-bangun. Ternyata itu bunuh diri. Itu. Nah, warga di situ nggak berani untuk menurunkan jenazahnya. Ya, nggak berani. Ya, kata saudara saya melihat dari jauh itu lidahnya itu menjulur. Ya. Itu dia bunuh diri di dapur memakai tali plastik. Wah, heboh. Jadi ketahuannya kira-kira jam 2 bunuh diri, jam 5 baru ketahuan karena ibunya itu mau ke dapur, ya, kemudian juga mau ngecek anaknya. Kok tahu-tahu sudah bunuh diri dengan cara menggantung. Nah, kemudian tetangga sekitar memanggil aparat yang berwenang ya untuk menurunkan jenazah itu. Kemudian jenazah, aparat keamanan sudah datang, semuanya sudah datang, ya berwenang datang, kemudian diturunkan, dicek, ya diperiksa apakah ada unsur pembunuhan atau tidak. Ternyata tidak ada unsur pembunuhan, ini murni bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, kemudian hari itu juga itu dimandikan, kemudian dimakamkan. Nah, malam setelah kejadian itu, di rumah itu terjadi suara tangisan. Ya, tangisan. Terdengar keras sekali, bahkan dari rumah saudara saya ini. Jadi ada suara tangisan di situ. Ya. Ada suara tangisan di situ. Ya. Kemudian setelah malam pertama itu ada suara tangisan, kemudian berita itu kan heboh, ya heboh. Nah, kemudian warga desa, ya tetangga-tetangganya sepakat untuk melakukan doa setiap malam, ya setiap malam. Memang setelah doa, ya itu memang berhenti, tidak mau ada tangisan. Tapi beberapa hari kemudian masih terjadi suara tangisan itu. Suara tangisan itu masih terjadi. Ya. Kemudian warga tetap menjalankan doa, ya pokoknya sampai suara itu hilang. Nah, ada orang-orang yang berspekulasi kalau orang yang bunuh diri, ya orang bunuh diri, entah itu menggantung atau gantung diri atau apa, itu rohnya tidak segera pergi, ya rohnya tidak segera pergi, tapi masih saja di situ, ya masih saja di situ. Nah, kemudian warga secara terus-menerus mengadakan doa selama 7 hari di situ, ya. Nah, setelah 7 hari selesai, ya setelah 7 hari selesai itu belum juga hilang suara itu, ya. Nah, kemudian dipanggillah ustadz ya untuk mendoakan rumah itu supaya roh
yang bunuh diri itu, yang Bu Ina itu segera menuju ke tempatnya. Nah, akhirnya setelah 7 hari juga belum selesai, akhirnya dipanggilkan Ustadz. Kemudian Ustadz berdoa di situ dengan khusyuk, ya. Ustadz ini bermaksud untuk mengantarkan roh Bu Ina itu ke tempat yang semestinya, ya. Memang makam rumah, ya, makam dengan rumahnya Bu Ina itu nggak terlalu jauh, itu. Nah, setelah didoakan oleh Ustadz, ya, itu masih terdengar suara tangisan-tangisan, ya, tetapi kemudian makin lama makin menghilang, ya. Nah, kemudian setelah Ustadz selesai berdoa, itu kemudian beberapa hari ini tidak ada tangisan, ya. Kemudian sampai ada acara 40 harinya, itu juga diadakan doa-doa, dan suara tangisan itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi roh Bu Ina itu sudah kembali atau menuju ke tempat yang selayaknya. Ya, memang kalau orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, ya, itu katanya rohnya masih di sekitar situ sampai 40 hari. Ya, 40 hari. 40 hari baru bisa pergi, ya. Itu. Nah, tapi ini karena ada suara-suara yang menakutkan warga sekitar, tidak sampai 40 hari, ya, diadakan doa-doa, kemudian juga mendatangkan ustadz, akhirnya suara itu hilang. Kalau mungkin tidak ada suara-suara tangisan, mungkin warga setempat ya tidak merasa ketakutan. Karena memang Bu Ina ini sangat ramah, ya, mendatangi ke tetangga itu, ya. Jadi ini juga menimbulkan ya agak ada rasa takut gimana gitu ya, habis main ke tetangga ternyata akhirnya hidupnya tragis dengan gantung diri, ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, ini berdasarkan kisah nyata dari Kabupaten Klaten, ya, di desa saudara saya, ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pendapat, silakan tulis di kolom komentar tentang peristiwa tadi, ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, ya silakan di-subscribe dulu ya, agar channel ini bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih seru lagi, ya. Nah, untuk cerita selanjutnya, ya, coming soon, itu kita akan menceritakan cerita horor rel bengkong, ya. Rel bengkong itu adalah rel yang melintasi jalan, ya, melintasi jalan tapi membelok gitu, jadi kelihatan bengkong membelok itu. Saya sering lewat di situ, ya. Saya sering lewat di situ, ya. Nah, rel itu ceritanya itu dulu dibuat pada zaman penjajahan itu dengan kerja rodi, ya. Ya, kita kalau membaca sejarah kerja rodi itu kan kerja paksa, ya. Kerja tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Akibatnya apa? Banyak yang meninggal di proyek tersebut, ya. Nah, mungkin roh-roh yang meninggal itu akan muncul lagi di situ, ya. Nah, bagaimana kondisi rel bengkong itu sekarang? Apakah masih angker? Apakah masih mistis? Kita lihat di video selanjutnya. Pokoknya teman-teman berlangganan dengan tekan tombol subscribe. Nanti kalau ada video baru dari channel Billy Horror pasti ada notifikasi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga sukses. Salam dari Kota Solo.